Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam rangka tausiah di bulan suci Ramadan kali ini. Saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan dan saat ini kebetulan kita sudah masuk dalam 10 hari yang terakhir. Di mana dahulu Rasulullah SAW kalau sudah memasuki 10 hari yang terakhir seperti kali ini, Rasulullah SAW mengencangkan kainnya atau sarungnya, lalu menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail dan membangunkan seluruh anggota keluarganya untuk bergairah dan bersemangat mengisi 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah SAW di antara yang dilakukan adalah iktikaf. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu, sampai Rasulullah SAW wafat itu iktikaf terus. Setelah wafat kemudian ya'takifu azwajuh, seluruh istrinya meneruskan tradisi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu iktikaf di bulan suci Ramadan. Bahkan menurut riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW setiap bulan suci Ramadan iktikaf 10 hari. Lalu di penghujung akhir hayatnya, yaitu menjelang wafatnya Rasulullah SAW, berarti adalah Ramadan terakhir, Rasulullah SAW malah melakukan iktikaf di masjid selama 20 hari. Inilah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah yang mestinya kita lestarikan, kita budayakan di tengah wabah corona yang melanda, agar kita terhindar dari fitnah dan dihindarkan dari bencana. Lalu di manakah tempatnya kita harus iktikaf itu? Menurut kesepakatan para ulama dan ijma' para ulama adalah sebaiknya dan dianggap sah apabila hal itu dilakukan di masjid. Ini berdasarkan ayat di dalam surat Al-Baqarah 187 yang mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian berhubungan badan dengan istri-istri kalian. Wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Kata-kata akifuna fil masajid inilah menjadi landasan bahwa iktikaf harus di masjid. Lalu bagaimana dengan wanita? Apakah harus di masjid? Ada beberapa pendapat yang menyatakan hal itu. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh di rumahnya. Berarti dia kalau mau iktikaf harus tetap di masjid. Ini berdasarkan dalil di mana dulu para istri Rasulullah SAW juga iktikafnya di masjid. Padahal rumah Rasulullah dekat, bergandengan dengan masjid. Kenapa mereka tidak di rumah saja? Ini menunjukkan bahwa wanita harus tetap bersama kaum laki-laki, iktikafnya adalah di masjid. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dan pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid. Tapi dalam qaul qadimnya, Imam Syafi'i bersama Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa perempuan boleh iktikaf di rumahnya atau di musola rumahnya. Sementara laki-laki nggak boleh di musola rumahnya. Tapi pendapat yang ketiga menyatakan, yaitu sebagian ulama yang bermadhab Malik dan bermadhab Syafi'i, mereka menyatakan bahwa boleh laki-laki seperti perempuan iktikafnya juga di musola rumahnya. Apa alasannya? Alasannya adalah kalau laki-laki dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah, maka kenapa iktikaf yang sama-sama sunnah itu nggak boleh di rumah? Dengan analogi itulah, dengan kias itulah, maka mereka berpendapat bahwa laki-laki juga boleh iktikaf di musola rumahnya. Ini pendapat adalah dalam kondisi normal. Lalu bagaimana kita sekarang ini dalam kondisi tidak normal? Di mana kata iktikaf itu memang sebaiknya secara bahasa itu maknanya adalah berdiam diri, menahan diri di satu tempat. Di tempat yang baik atau di tempat yang buruk, itu namanya iktikaf. Tapi iktikaf secara syar'i adalah berdiam diri di masjid dalam rangka taqarrub. Nah sekarang bagaimana kalau dalam kondisi seperti ini kita di rumah, lagi stay at home, yang semua kita kerjakan dari rumah sesuai dengan anjuran dan ajaran
atau surat edaran daripada Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 dan surat edaran dari atau bayan atau fatwa daripada MUI nomor 14 tahun 2020, semua ibadah dilakukan di rumah. Dalam kondisi seperti ini yang di tengah wabah corona banyak bahaya melanda, termasuk Indonesia terkena musibah ini, maka semuanya harus dilakukan di rumah. Termasuk diantaranya adalah iktikaf. Ya, kenapa kita harus lakukan ini? Demi keselamatan kita bersama. Karena kalau kita keluar dan berkerumun di masjid akan lebih berbahaya. Bisa menularkan virus atau tertular virus dari orang lain yang jamaah barangkali ya tidak nampak, termasuk orang tanpa gejala OTG. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang yang sudah dalam pemantauan atau dalam ODP, orang dalam pemantauan atau PDP ya, pasien dalam pemantauan, malah lebih parah lagi. Dalam kondisi ini Islam telah memberikan kelonggaran karena Islam adalah agama yang mudah. Sebagaimana yang Allah katakan ya dalam surat Al-Hajj 78 itu, Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan agama ini sulit. Dan itu disambung oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yassir wa la tu'assiru. Berilah kemudahan, jangan dipersulit dalam kondisi seperti ini. La darara wa la dirar, jangan membahayakan diri dan orang lain. Ya, karena kita kalau sampai keluar dan berkerumun di masjid akan membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Sekalipun kita ingin mendapatkan pahala di tengah bulan suci Ramadan, apalagi di 10 hari yang terakhir yang penuh makna dan penuh arti. Tapi ada kaidah fikih yang mengatakan ya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu menolak bahaya harus diprioritaskan daripada mengambil manfaat. Memang kita ini dengan itikaf di masjid manfaatnya lebih besar, lebih konsentrasi, lebih fokus ya, bahkan kita lebih khusyuk di sana karena tidak banyak gangguan seperti di rumah. Tapi itu akan membahayakan kita, akan mencelakakan kita. Maka berarti di situ ada bahaya. Ketika terjadi benturan bahaya dengan maslahah, maka harus ditolak bahayanya dulu walaupun ada maslahah. Apalagi ini membahayakan jiwa, dan jiwa lebih wajib dijaga daripada sekedar mendapatkan pahala, apalagi pahala sunnah seperti itikaf. Ya, jadi ini termasuk 5 prinsip yang harus dijaga. Di antaranya adalah menjaga jiwa, jangan sampai kita terbunuh atau membunuh orang lain yang itu tidak kita sadari bersama. Berarti di rumah lebih baik dan afdal daripada di masjid karena membahayakan diri kita dan orang lain, dan kemaslahatan walaupun ada di dalam masjid itu tetapi ada bahaya yang lebih besar yaitu mengancam jiwa. Maka sebagaimana tadi diungkapkan dalam kaidah fiqhiyah yaitu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa menolak bahaya lebih diutamakan daripada mengambil dan meraih maslahat. Demikian ceramah singkat yang bisa sampaikan pada kesempatan kali tentang itikaf di rumah sebagaimana anjuran pemerintah maupun anjuran daripada fatwa MUI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.